Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi bersama aku Ines, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Hari ini aku mau masak ayam. Tadi yang seperti kalian lihat di awal videonya, aku cuma punya ayam satu aja yang bagian paha. Jadi aku kemarin itu beli ayam sebenarnya 2, bagian paha dan bagian dada. Cuma bagian dadanya itu udah aku masak untuk masak sayur sop gitu kalau nggak salah guys. Tapi si ayamnya itu aku nggak masak semuahin karena untuk tambahan aja. Sebenarnya udah ada kayak bagian sayap-sayapnya itu aku jadiin sop, tapi karena sedikit jadi aku tambahin lagi. Dan kalau semua itu kebanyakan jadinya bingung gitu ya, kalau semua kebanyakan, kalau cuma satu ya kayak gitu jadinya tinggal paha doang, bingung mau dimasak apa. Dan akhirnya aku putusin mau dibuat ayam Kentucky kecil-kecil aja. Di sini saudara aku yang masak Kentucky ayam kecil-kecilnya, terus aku masak bakwan udang kecil-kecil campur jagung. Nah kayak gini nih guys, Kentucky ayam yang kecil-kecil tadi udah dipotong-potong kecil si ayamnya tadi. Alhamdulillah guys, ini tuh ternyata langsung habis ya. Dan kayaknya besok-besok kayak ayamnya tuh enak dimasak kayak gini aja, simple, satset. Udah gitu dapetnya juga banyak dan anak-anak juga pada suka. Ini udah selesai masak ayam Kentucky-nya, dapat banyak kan guys. Tadi paha satu dapat segitu banyak. Lanjut ini aku mau nyuci, tapi tahu-tahu di sini aku udah ngejemur aja ya guys. Ini aku ngejemurnya seperti biasa di atas seng ini. Ini tuh pakai kayak kayu gitu ya guys. Ngegantunginnya lumayan panjang kayunya, disambung-sambung karena kan tinggi banget ya. Jemuran taruh di atas seng ini tuh aman banget dari panas dan hujan, tetap kering walaupun nggak kena panas. Tapi ya itulah agak lumayan lama buat nyangkut-nyangkutinnya, dan leher juga agak sakit nenggak ke atas. Harus hati-hati juga pas nyangkutinnya karena di bawah ini banjir karena air laut lagi pasang. Di sini masih ada juga cucian aku di dalam pengering ini, dan di dalam bak ini yang mau aku keringin juga. Ini cuciannya lumayan banyak karena 2 hari aku nggak nyuci. Di sini tuh lagi banjir ya guys, bukan karena banjir hujan tapi karena air laut pasang. Jadi kalau misalkan bulan 11 atau bulan 12 gitu, di sini tuh biasa banjir karena air laut yang lagi pasang. Tapi puncaknya itu bulan 12. Kalau untuk bulan 11 itu palingan cuma beberapa hari aja. Tapi kalau untuk bulan 12 itu hampir tiap hari air laut pasang. Bahkan bisa masuk ke dalam dapur rumah ibu mertua. Tapi kalau rumah aku itu nggak masuk air lautnya karena rumah aku itu tinggi. Kalau rumah ibu mertua kan itu rendah karena rumah lama. Ini aku udah mulai jemur bagian yang kecil-kecilnya. Kalau yang bagian kecil-kecilnya aku jemur di gantungan bulat ini. Tuh kalian bisa lihat lumayan banyak di atas itu jemuran aku. Di situ tertata rapi, aman juga. Yang namanya cucian itu setiap hari selalu banyak ya guys, padahal kadang nyuci tiap hari tapi tetap aja banyak terus. Pokoknya nggak pernah ada habisnya deh yang namanya cucian. Biarpun hujan, panas, badai, tetap aja nyuci ya, kecuali kalau mati lampu karena kan aku nyucinya pakai mesin cuci atau nggak ada air. Itu susah ya guys, mau nyuci juga kalau misalkan nggak ada air. Oh iya nih guys, ngomong-ngomong masalah air, aku jadi inget aku bayar PAM bulan ini tuh mahal banget. Kita bayar PAM itu nunggak 8 bulan kan. Karena kita itu bayarnya secara offline, biasanya tiap bulan tukang PAMnya itu nagih, tapi ini udah 8 bulan baru tukang PAMnya itu nagih ke rumah kita. 8 bulan ini petugas PAMnya itu baru nagih ke kita. Itu bayarnya tahu nggak guys berapa? 5 juta, Masya Allah ya guys. Itu bikin aku shock lagi nih, yang udah 2 kalinya bikin aku shock buat bayar PAM. Waktu yang pertama dulu itu kita sebulan atau 2 bulan itu nggak bayar, itu kena 1 jutaan. Ini malah tambah parah, 8 bulan itu bisa sampai 5 juta guys ya. Itu aku nggak tahu beneran atau emang permainan orang PAM aja bisa sampai segitu. Kalau aku sih kurang yakin ya kalau bayar PAM itu sampai segitu mahalnya. Tapi udahlah ya guys, kata Pak suami mulai dari sekarang bayarnya itu melalui online aja. Jadi setiap bulan kita teratur bayarnya, dan harus hemat-hemat pakai airnya ya, secukupnya aja, seperlunya aja. Selama ini sih aku kayaknya cuma nyuci aja sih pakai air yang banyak, dan selebihnya sih enggak ya guys, seperlunya aja, secukupnya aja. Kalau kalian pernah nggak sih guys pakai PAM segitu gedenya bayarnya, nggak masuk akal banget kan guys. Nah ini tuh banjirnya sampai ke depan rumah ibu mertua. Di bagian sana tuh tetangga juga udah kena banjir. Kalau misalkan bulan 12, kalau yang rumahnya rendah itu udah pasti kena banjir. Kalian bisa lihat guys, sebelah sana itu udah banjir parah. Ini kalau bulan 12 sampai
sampai ke jalan-jalan lebih parah lagi guys banjirnya. Itu air lautnya juga udah sampai masuk ke dalam rumah yang tetangga aku ini guys. Ya kayak ginilah resikonya kalau rumah itu di dekat laut. Akhir tahun pasti bakalan banjir kayak gini. Makanya Pak suami udah perhitungkan waktu bikin rumah itu kita tinggiin rumahnya biar nggak kena dampak banjir tiap tahunnya karena air laut pasang. Dan ini di bagian belakang rumah aku tempat nyuci aku tadi. Tapi biasanya nggak berlangsung lama tergantung surutnya air laut. Tapi kalau misalkan hujan ini bahaya ya guys, kalau udah tinggi kayak gini air lautnya pasang itu bisa banjir ke dalam rumah ibu mertua. Kalau untuk ke dalam rumah aku enggak, karena rumah aku tinggi. Nah ini biasanya kalau udah terlalu tinggi banget batasnya itu sampai di deket mesin cuci aku aja nih naik ke atas biasanya air laut kalau udah pasang banget nanti di bulan 12-nya. Sampai sini nih biasanya air laut pasangnya ya guys. Ini sengaja belum aku buang air bekas aku nyuci tadi karena itu bisa bikin nambahin banjir guys.